Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kama qala aidan fi ayatin ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah yang hadir pada kesempatan malam ini, diantaranya para guru kita, terkhusus yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita, Al-Mukarram Shahibul Fadilah Ad-Da'i ilallah Al-Walid Ki Haji Abdul Hadi. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Yang mulia akhina Al-Mukarram Ustaz Ki Haji Aam Kunaifi Sofri, mubalik kita, penceramah kita, terkhusus Sahibul Bait, abang saya, guru kita semua, Al-Mukarram Ustaz akhina Ki Haji Masturah Wahili. Kita doakan beliau sehat, panjang umur. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Segenap aparat yang hadir, Bapak RT, Bapak RW, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh pengurus forum penjaga alim ulama, dan para bapak, ibu hadirin yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini, yaitu dalam rangka haul ke-21 almarhum wal maghfurlah guru kami, guru kita Ki Haji Ahmad Rohili bin Ki Haji Marzuki, dan haul ke-9 almarhum wal maghfurlah Ustaz Ahmad Rohimuddin bin Ki Haji Ahmad Rohili, sekaligus pembukaan pengajian bulanan forum penjaga alim ulama F-PAU. Mudah-mudahan hadir dan kumpul kita malam ini, beliau guru kita yang kita haulkan pada malam hari ini. Saya yakin apa yang kita baca, dari mulai pembacaan tahlimul Quran, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, dan doa-doa yang kita panjatkan, kesemuanya itu pahalanya sampai kepada almarhum wal maghfurlah guru-guru kita, diampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya, dan Allah menjadikan kuburnya beliau menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, saya makmuman saja sama beliau, guru kita Al-Walid Ki Haji Abdul Hadi, bahwa Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, beliau menyatakan innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawa'ah. Beliau bilang orang itu kalau udah gak ada akan jadi cerita buat orang yang masih ada. Maka bikin
bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan. Sebab apa? Baik tidaknya cerita orang setelah kita nggak ada tergantung apa yang kita lakuin sekarang ini. Almarhum wal maghfurlah guru-guru kita, Kiai Haji Ahmad Rohili, Kiai Haji Rohimuddin, beliau ini udah ninggalin kita. Berarti beliau udah jadi cerita buat kita. Maka kita yang masih hidup disuruh ceritain kebaikan-kebaikan yang udah gak ada. Gak boleh orang yang udah meninggal dunia kita omongin, kita ceritain kejelekannya. Kecuali yang mati orang kafir. Kalau ada orang kafir mati, boleh kita omongin kejelekannya. Mana buktinya? Fir'aun kita omongin mulu. Kan Fir'aun lagunya tengil. Sampai tertulis di Quran. Kejelekan-kejelekannya kita omongin. Jangankan kejelekannya yang kita lakuin, namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan, bang, nama lu siapa? Fir'aun. Apalagi kelakuannya Fir'aun kan tadinya raja biasa. Karena rakyatnya dukung, magung-magungin, akhirnya dia merasa bangga sampai dia memproklamirkan dirinya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang tinggi. Aku Tuhan. Kenapa? Karena kelamaan jabat. Makanya kalau jadi pejabat jangan lama-lama. Bener ini mau bang. Kita sembahyang di masjid. Kan kalau jamaah syaratnya ada imam ada makmum. Makanya Rasulullah ngomong, kalau jadi imam, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam berjamaah dalam sholat, bayangnya bacaannya ringanin, jangan panjang-panjang. Itu jadi imam sholat. Jangan mentang-mentang jadi imam sholat bayang maghrib habis baca Fatihah, baca surahnya Tabarok Waqi'ah. Makmum di belakang ngintil ngikutin, men artinya ngomong. Bisa bok-abok bayang ngeluh. Jadi imam aja nggak perlu lama-lama, apalagi jadi pemimpin. Makanya udah nggak usah dipanjangin, cukup 2 periode. Maka wacana ini muncul 3 periode karena memang ada pendukungnya. Didukung, ayo 3 periode, ayo. Akhirnya marah mahasiswa, turun. Kenapa? Karena merasa dia punya big data. Ada kata dia big datanya 2 juta lebih yang mendukung 3 periode. Kata mahasiswa BEM UI, buktiin Pak, mana itu big datanya? Enggak diunjukin, berarti hoax. Kalau pejabat udah bikin berita hoax, kejar dong, proses, ya enggak? Karena semuanya meresahkan masyarakat turun, mahasiswa turun demo, enggak jadi, baru ngomong tidak ada untuk 3 periode. Udah kejadian baru ngomong, bener? Artinya apa? Gua pasal-pasal ngomongin, enggak ngomong apa ya? Pulang tegak. Ngomongin haul jadi kesana-sana. Direkam tuh ya, masuk dah. Deterjen komen. Itu yang di TV apa yang netizen komen. Acara haul ngomonginnya ke sono. Emang apa? Memang ke sono nyambungnya. Kalau ceramah belum dikasih makan begini kok. Balik. Jadi almarhum wal maghfurlah guru
kita nih udah ninggalin cerita. Buat kita yang masih hidup, maka disuruh bikin cerita yang cakep-cakep buat kita yang masih hidup, agar ntar kita mati diceritain yang cakep-cakep. Almarhum wal maghfurlah guru besar kita Kiai Haji Nur Ali, yang terkenal julukannya Singa Karawang Bekasi, yang terkenal julukannya Si Belut Putih. Beliau bukan hanya sekedar pejuang tapi ulama. Siang ngajar, malam waktunya perang-perang, malam waktunya ngajar, ketika ada perang-perang, siang malam berjuang. Beliau meninggal wafat tahun 1992. Sampai detik ini makam beliau gak pernah berhenti diziarahi orang. Santri dan jamaah, seluruh anak murid beliau doain, kirimin Fatihah. Ini merupakan contoh orang yang hidupnya di dunia meninggalkan kebaikan-kebaikan buat orang banyak. Nyusul sahabat beliau almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Aziada Tanah 80 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Indonesia. Beliau dikenal sebagai Muallim Zayadi. Begitu terkenal akhlaknya yang luar biasa. Wafat tahun 1994. Sampai detik ini makam beliau gak pernah berhenti orang datang ziarahin. Santri dan jamaahnya, murid beliau doain. Kenapa? Karena sudah meninggalkan kebaikan-kebaikan semasa hidupnya. Kita juga sama. Guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rohili, berjuang, para pejuang merebut kemerdekaan. Makanya kita berani, Kiai Masturo berani ceramahnya menerapkan yang namanya hak, yang batil, amar ma'ruf nahi munkar, ditambah Buya Walid Kiai Haji Abdul Wahadi. Kenapa? Karena mereka orang-orang tua kita dulu berjuang, Bang, merebut kemerdekaan. Makanya Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, beliau tuh punya sahabat, punya anak buah namanya Engkong Matali. Engkong Matali itu engkong saya, tangan kanan dari Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali. Engkong Matali yang nemenin Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta, cuma pengen bertemu dengan Jenderal Sudirman. Tuh jalan kaki. Saat peperangan Sasak Kapuk yang sekarang jadi Harapan Indah, Engkong Matali berjuang bersama teman-temannya Laskar Hizbullah, tertembak dadanya, bolong 2 bulan dirawat di Cikarang. Ngomong sama Kiai Nur Ali, Kiai, saya cuti perang karena saya ketembak. Apa kata Kiai Nur Ali? Matali, boleh lu ngomong begitu, lu tega. No, saudara kita banyak dibebelan lagi diserbu sama Belanda. Maka Teluk Pucung adalah sarangnya waktu itu pertahanan Belanda. Engkong malam ngasah golok, berangkat minta izin ke Kiai Nur Ali. Malam dia keliling gerilya. Untuk apa? Untuk merebut yang namanya senjatanya para Belanda yang ada di Teluk Pucung. Itu engkong ngasah golok. Semakin habis tembak, buat golok, gak ngasah lagi. Marah engkong begitu luar biasa. Kata Kiai Nur Ali, Matali, kalau lu pengen dapetin senjata yang bagus, senjata banyak dari Belanda, gua upain 3.000. Duh, Allah bang, zaman itu 3.000. Bener engkong dapet senjata yang kayak rambut tuh bang, yang dikelilingan. Kalau cerita nangis. Beliau sudah wafat 1 tahun yang lalu, umurnya 115. Matanya masih awas, giginya masih utuh, kupingnya masih dengar, baca Quran nedeng, gak pakai kacamata. Begitu luar biasa sejarah orang-orang tua dulu, diceritain kepada anak cucunya. Maka wajar kalau kita anak cucu mantu ya enggak berani mengkritisi para pemerintah kebijakannya. Sekarang nih
Karena viral banget bang, gile no. Musim mas turun no, bulan ini banget. Wah deket-deket takwir. Takwir. Kamu kapan sembahyangnya lu takwir? Kenapa? Karena semangat perjuangan orang-orang tua kita dulu ngalir ke tubuh kita. Sesuatu yang kagak benar ya kita lawan. Sekarang kan aneh Pak, nih zaman jilid PKI jilid 2. Dulu zaman dulu Bung Karno nggak dekat dengan ulama, nggak dekat dengan para ormas, enggak. Karena saat itu hingga yang namanya DNID dekat dengan Bung Karno. Ketika itu partai Masyumi yang begitu hebat, luar biasa, jadi pemenang keempat pemilu, luar biasa. Masyumi itu seluruh NU di situ, Muhammadiyah di situ, Pers di situ, bikin satu namanya partai namanya Masyumi. Makanya Al-Maghfurlah Ki Nur Ali itu rujukannya ke Masyumi. Artinya apa? Kalah PKI dalam pemilu, akhirnya datang ya sok dibikin tuh, dibisikin Bung Karno. Akhirnya apa? Dibubarkan yang namanya Masyumi oleh Bung Karno. Begitu. Menjarakan Buya Hamka. Kenapa ada kritik yang luar biasa buat para pemimpin? Sekarang bukan begitu Pak, dikriminalisasi semuanya para ulama. Ngomong dikit tangkap dua. Ya kirain capung paling mentang-mentang. Ibu, ini Masya Allah. Kita pengen meninggal dunia diingat kebaikan-kebaikan kita. Makanya beliau Al-Maghfurlah Ki Haji Ahmad Rohili meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Orang mati itu disebut telah pulang. Kenapa? Karena ngomongin pulang benernya enak. Orang pulang. Dulu zaman kita sekolah SD kok ada gurunya galak banget Bang. Pelajarannya kita kagak demen. Kepala sekolah ngumumin, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget kok. Kita lompat Bang dari atas meja, manggul kempek. Bocah sekarang mau paham kempek. Girang, hore. Kenapa? Karena boleh pulang. Pulang haji, enak kan? Enak. Diumumin nama kepala kloter, bapak-bapak, para jamaah, ibu, besok kita akan pulang ke tanah air. Girangnya luar biasa kok, Masya Allah. Kebayang udah tuh genteng rumah kita. Karena pengen buru-buru pulang, sampai kagak bisa tidur. Karena ngarepin pagi lama, ini gue mau pulang. Pulang haji sampai bandara dijemput sama keluarga. Rame-rame disambut, diantar, dipasangin petasan nyampe rumah, digelarin kasur baru, duduk bola balik gamis. Gue bilang wangi buat dipelukin, dirambat ketemu sama saudara, bilang kongko aja tuh. Gue bilang diceritain Mekah, Madinah dari pagi sampai sore, sampai rumah sembahyang. Saking girangnya, dia abong. Bu, ya. Pulang haji enak, pulang kampung enak kan? Enak. Mudik, 2 tahun dilarang mau boleh. Loh, gara-gara si corona kagak boleh. Maka lebaran 2 tahun yang lalu, lebaran istimewa, pintu surga semuanya dibuka oleh Allah, pintu perbatasan ditutup. Nggak nyelonong juga itu kok. Wah, jebol, rawan, bela-belain motor Mio. Mio kan jamnya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe bro. Baru 2 CBL diterobos terus sampai Nyembrang, Batu Jaya, Kanan, Tempuran, nyampe Kerawang, jebol juga diserang motor. Pertahanannya polisi kalah perbatasan. Tapi diumumin kemarin, lebaran tahun ini boleh mudik. Girang banget, 2 Ogong, macet jalanan Pantura, macet, tol Cipali macet, empe one way. Ngerti nggak one way? 2 kilo 1 arah, bolak-balik luar biasa. Ketemu
lebaran alhamdulillah mah Bapak bisa ketemu di kampung. Ya Allah, pulang hakikatnya enak. Setelah kita acara haul malam ini di kediaman Ustadz Kiai Haji Masturo, kita semua nih bakal pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak gak? Enak, bu besek. Setelah kita tinggal di Teluk Angsan, kita bakalan pindah pulang ke rahmatullah. Enak? Nah, lu kan kata enak, takut besok ngomong ini lempengan ini ngomongin enak rada berat ini bang. Kenapa rada berat? Masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Maka kita lagi nyari bekal buat persiapan pulang. Orang pulang pindah dari dunia ke alam barzah. Al-Maghfurlah udah pulang duluan. Al-Maghfurlah udah pulang duluan. Al-Maghfurlah udah pulang duluan. Nah, karena kebaikan-kebaikan beliau semasa hidupnya banyak, masuk ke dalam kubur orang berbuat memang kok yang dirajin ibadah waktu di dunia. Wah, malaikat munkar nakir pas dia masuk kubur baik, nggak serem-serem mukanya, malah ngajak kongkong. Belum nyampe gitu, ditegur kita. Iya, malaikat nyampe ini orang sehat, alhamdulillah. Udah ngopi gitu, ditawarin ngopi. Malaikat tuh baik kok, dan ada nikmat kubur, apa juga ada. Ya Allah, gue mau nanya meluci ya, dijawab ya tuh. Marbuka, jawab Ji. Nah, orang berbuat baik di dunia banyak amalnya, jawabnya gampang banget. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wa Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah, munkar nakir kaget, gampang amat Ji. Dah, gua kagak temeninnya di sini kita merah nyokap. Tuh, munkar nakir. Cuma boleh karkir-karkir aja. GPS-nya. Merah dia berdua. Buat perempuan nemenin dalam kubur, perempuan mana dapat itu udah tinggi putih bang, sama nabi batang warung, putisnya putih mati, matanya mobil bagong dia, biji matanya gede kagak kecil kagak, bidadari, bibirnya kayak 5 dibilang 4, kalau udah 2 kegedean. Kemudian doer bisa bidadari doer lehernya tinggi, bukan leher suam. Enak dia kalau nyium tinggal muter doang kan. Kita di mana aja habis sosor. Bidadari. Bingung itu orang yang sering berbuat amal soleh masuk ke dalam kubur ditemenin sama yang cakep. Nanya, man anta lam aro fi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakep anda? Orang itu nyaut, ditanya begitu, apa katanya? Ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu. Tapi kan sebaliknya bang, orang yang gak pernah ibadah nih dikasih nikmat panjang umur, rumah dekat masjid kalau pernah nginjek masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, sama malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol ngapa kecil dah, dicekekin mulu ke dia. Duit banyak, pelit, medit, koret, pokoknya gak pernah ibadah. Dan nih orang pendek kata masuk ke dalam kubur, munkar nakir bengis banget udah nungguin depan kubur berduaan. Kir, ya kan? Siap, oke. Masuk ke dalam ditanya sama nakir, Kir, lu nanya duluan Kir. Siap kan? Bagi tugas. Marah buka, kagak nyaut kok, melebok ke itu orang. Ini bukan nanya apa Kir, kagak nyaut. Udah kali ini kan Kir. Tanya lagi coba, marah buka, kagak nyaut juga. Nah, udah ketahuan ini Kir. Apa? Bagi tugas, lu ambil pentungan.
siap kalau begitu kan. Nakir ambil pentungan malaikat kok dia OTW. Ambil pentungan. Naik sesuai aplikasi. Berangkat nakir, masya Allah. Bawa pentungan ditanya kagak nyaut. Lah pentungan malaikat kalau digotong manusia seluruh dunia gua nggak angkat. Dan beratnya luar biasa. Mau buka kagak nyaut, betikan, siap deh. Mobil dower langsung sendinya mental, kulit copot, tulang mental hancur. Ini tulang mental kok, tulang mental, tulang, mental, kulit copot, kulit copot, copot. Baru teriak dia. Apa teriakannya? Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke Teluk Amesan. Bentar aja, bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah, mau dekat Ini haul bermanfaat buat siapa? Pertama, bikin acara haul ini manfaatnya buat orang yang dihaulkan. Guru kita girang, gembira, dapat kiriman doa dari anak, cucu, mantu, keluarga, murid-murid beliau doain. Girang dapat kiriman doa. Kenapa? Karena memang itu yang ditunggu. Yang kedua, manfaat haul buat siapa? Buat orang yang bikinin haul. Anak, cucu, mantu, keluarga. Ingat, ini salah satu baktinya seorang anak. Al-Maghfurlah, guru saya, guru kita semua, Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC. Beliau kalau ngajar bulanan tuh Al-Maghfurlah di masjid saya setiap malam Rabu. Beliau waktu ngajar pernah bilang, apa kata beliau? Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti dengan kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Orang tua udah meninggal dunia, kadang kita sering lupa untuk mendoakan. Maka semasa hidupnya beruntung yang masih punya emak, masih punya bapak. Makanya saat-saat lebaran kita biasanya orang Betawi pok kalau malam takbiran udah nyampein tuh. Emak bapak kita ingetin, emak masih ada, bapak masih ada, datengin. Malam takbiran kok mau bawain apaan kayak ke rumah. Assalamualaikum ya, assalamualaikum ya, nenek tidur kali, assalamualaikum ya, salam, nenek, ini neneknya. Lebaran gue bikin apa ini saya? Bikin tempat uang ini sama opor aja. Emak sampai ngomong, emang lo punya ayam nek? Mau laki saya ayam siapa tau itu? Bawain makanan. Emak dibawain makanan pakai ngomong. Lu pakai bagi gua nek? Emang anak lu udah tinggalin? Masih mikirin cucu. Anak kita masih dipikirin. Makanya nenek-nenek kalau udah punya cucu tuh sayangan cucu sama anak, khawatiran cucu sama anak. Bener kok. Mana buktinya? Itu film Sindur. Engkong tile sayangnya mah atun doang. Masih dulu ya. Mana kesian
banget. Nah, situ udah beli motor, si Agus modelin salon. Pakai Mandra beli celana 50.000 gede bagi-bagi. Pas sobat makanya Mandra marah-marah mulu. Biarin. Kalau ketemu begini jangan diranakin tuh. Balikin ke asal usulnya. Orang banyak begini gak ada yang nyenangin, nyakit deh. Ya udah. Itu kan benar-benar kebukti. Kalau nenek-nenek lebih sayang sama cucu. Lebaran pertama datangin orang tua. Berarti kita minta maaf di situ bang tuh. Momen paling tepat kita minta maaf dari endornya di situ. 7:30 harus bayakin aja semua neng dan yang rapi duluan. Lu coba pakai baju ono rapi kita baru nanya dulu apa lu ya tumpulan aja lu kan lu jangan pakai baju ini kita tahu banyak banyak orang lagi banyak tahu datang rumahnya bapak kita masih ada likumnya dalam mbak lu nyampe dia lah lebaran pertama air mata tuh mau cetek mata lucu aja nangis sambil ngomong lah gitu nangis dari 98 sampai 109 merasa salah orang tua pengalaman nangis lapar nyadong makan yang baik itu makan emang opor lu yang bawain malam mak masih kirim kita sama anak sial dangkalan dia bawa dia makan. Masya Allah hebat kan nih kita bakti bang orang tua. Masya Allah gak ada ruginya harta kita kumpulin buat tembus jasa kedua orang tua agak bakal ketembus. Ada bocah kamu saya bang babanya mati tahlil 7 malam 6 jadi ngeluh aja mas saya yang batat malam ini bilang halu tiap malam gak ada mulu tahlil ini ada mana orang ngaji itu pas sebelum kelihatan lagi dia semalam betul ini dari mana lagi nanti pakai mati begitu. Waduh sobat lu baru 7 malam gadangin orang tua lu berapa malam digadangin orang tua lu sama baba lu kata gitu bu ya lu jangan macam-macam sama orang tua baru 7 malam jangan pakai perhitungan. Harta lu kumpulin semuanya, sebanyak-banyak kumpulin untuk nebus jasa kedua orang tua kita. Apa bakal ketebus? Seperti gitu. Bikin lu, iya dan, iya doang, iya doang. Bagaimana? Jangan begitu, nggak boleh. Bener bang. Masya Allah. Dulu kita anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Emak bapak tuh mesen engkau. Ingat banget engkau kalau ngomong, ntar lu bakal ngerasain jadi orang tua. Tuh orang tua ngomong gitu tuh kok. Entar lu bakal ngerasain bagaimana kagak enak jadi orang tua. Sekarang berasa udah gitu. Apalagi emak kalau kita reken-reken, wow bakal reken doang. Biasanya emak yang paling laten emak. Bener dah. Kita meriang. Sakit panasnya bisa protein, nunggu huruf. Enak banget kan merintih nyebutnya. Obat itu. Padahal emak udah kagak. Kita sebutin emak obat. Hebatnya emak tuh. Satu orang emak bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang emak. Banyak kan begitu bang, main nyerah-nyerahin. Ngikut malu aja sama. Ya kenapa gua mulai begini. Nyonya di sebelah. Jadi proper. Satu emak bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang emak. Itu hebatnya emak. Apa bapak kagak hebat? Bapak juga hebat. Satu bapak bisa merawat 4 emak. Benar ini bapak ya. Jasanya nggak bakal kehitung. Sehebat-hebatnya emak ada capeknya. Bapak yang tampil bapak kita punya anak tengah malam baru umur 2 tahun matanya masih melek aja. Emaknya udah senglek. Lu pengen buat tidur mantu buat tidur cari lakinya. Bapak lu mana tahu ini ya elah bapak lu. Gua capek ini ya lu gantiin gua. Mantu buat tidur baru. Lu orang laki akal banyak gua takut-takut dia bisa tidur. Dan bapak punya akal banyak orang laki mah ngomong keluar rumah.
pojokan jendela sambil nongkrong. Jadi anjing. Emaknya ngomong, tidur neng, ada anjing di samping. Lah akhirnya bocah ketakutan tidur kok. Bapaknya jadi anjingin. Dua-duanya di anjing-anjing. Habis begitunya nanti bawa kita kalau kita pikir kalau berangkat gelap pulang gelap main apa? Berangkat gelap pulang gelap itu udah pala jadi kaki jadi pala. Enggak, bulan pengen bawa apa? Pengen bawa duit buat anak, buat bini. Kan orang tua nggak tahu-tahu dia nggak tahunya di rumah. Nah, gapiin aja. Kita di luar sampai bola keringetan. Makanya luar biasa perjuangan emak bapak kita. Makanya emak bapak kita pernah ngomong, Tong, lu jadi anak gua jangan sampai kayak gua. Begitu. Biarin juga balu pala jadi kaki-kaki jadi pala. Asal lu tetap sekolah. Aduh segitunya orang dulu mah. Bapak cuma RT, lu camat dong. Begitu. Bapak cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuma jadi RW, lu jadi camat. Bapak lu cuma tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Begitu mestinya orang tua tuh hebat bang. Kita mana aja kendaraan kita bang. Anak banyak kalau nggak susah. Orang dulu mah anak banyak, enggak merasa susah. Orang dulu mah 13 bang. Bener. Saya punya emak anaknya 13. Semuanya cewek, saya doang lanang. Yang dewek laki kok. Mulah paling keren. Wah keren kan. Jangan susah. Kain satu, mandi rame-rame berlima, diliput langsung kok. Gila, tuh, gila kayak emak. Makan emang jangan susah, nasi sekopel berebut. Anak banyak, setahun satu. Kan orang dulu kok leser-leser. Arti leser kok sungguh-sungguh. Udah babak pulang dari sawah, dia kolornya basah digantung depan pintu. Mak lewat ketetesan bunting. Ketetesan air kolornya. Saking sungguh. Sekolah anjing. Mungkin bakal percayaan. Makan susah. Nasi sekopel. Emak kita emang pikirannya panjang kok, kreatif. Yon kali daun mengkudu. Goreng. Mengkudu 3 bakul diiris. Itu kan nasi urut sama mengkudu. Kalau berebut makan centong, hidup sampai sekarang. Itu orang dulu makan, masya Allah, luar biasa. Engkau punya miara ayam banyak, susah banget potong kita. Lu motong ayam, ya, ayo sini, nyoba kandang dia aja kita kandang. Pilih tuh yang udah jalannya mobil. Suruh pilih ayam yang udah jalannya goyang kok pantatnya yang biar apuran. Nah, potong. Yang udah mati besok, ya kita potong goreng makan enak banget. Hidung nggak kena flu burung. Masya Allah, makan daging aja susah. Rasanya kok, emang anak banyak susah. Bapak kalau ngapa-ngapain kerjaannya. Makan daging ngarepin ada yang mati. Jadi tahlilan. Ini jawab biasa. Asal emak ada yang mati nggak ada emak. Ikut bapak sana ntar pulang udah biasa. Oh, kita bapak biasa jual satu daging sekepal. Dua emak yang megang, yang berbut. Jangan berbut sini emak yang atur neng. Emak yang atur ya. Nih, kopetin dikit-dikit nih. Enggak berasa daging bro. Berasa kecap doang. Begitunya orang dulu tapi semuanya berkah. Udah pernah 3 bulan kagak makan daging, nggak ada yang mati. Luar biasa dah. Sampai adik saya ngomong, Mbak emang kagak ada yang mati apa? Bapak nyaut ambil sorban, ntar kalian neng sore-sorean. Manjur juga bang bapak omongannya. Nah habis maghrib ada yang mati. Marbot ketimbang beduk di mana? Jangan harap bang, ibu, jangan harap kita mati didoain sama anak cucu kita. Kalau sekarang aja kita udah nggak mau doain,
Jangan harap kita mati didoain mana cucu kita. Kalau sekarang aja kita ogah doain orang tua, maka kita kepengen anak-anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Maka anak banyak tuh orang tua dulu ditinggalin sama dia, biarin ada yang bego atuh, ditinggalin bro. Biar pinter semua, ada yang bego atuh. Bego tapi bener. Diajak jalan-jalan kagak mau, ke mall kagak mau tuh. Di motor juga kagak mau. Mau ngapain maunya? Mau nemenin emak aja di rumah. Tuh si bego. Asal disuruh emak warung baru diberangkat. Tuh bego tapi bener. Emaknya sakit perut digoreng balsam. Sakit mak, sakit saya goreng balsam mak. Digoreng balsam depan belakang kok digoreng. Emaknya kepanasan. Emaknya teriak panas neng, panas. Emaknya kepanasan, panas, panas mak. Jangan beliin payung. Bego bocah. Emaknya panas jangan beliin payung. Payung mak, di payung mak. Emaknya panas mak. Bego. Tapi bego bener, alhamdulillah. Yang lain pada pinter doang, nggak bisa ngaji. Yang bego bisa ngaji emaknya sekarang. Ya semua Qur'an nabi minna kalamina mursalina ala siratin mustaqim. Yang kagak bisa ngaji. Ngaji no, malas sekarang kata tetangga. Nggak bisa, pakai terjemah. Terima ya asikin, ya asikin. Ada banyak inya banyak. Kalau pakai terjemah bahasa Indonesia, emaknya malah jadi mati. Emaknya langsung mendelik. Emaknya ngomong tambahin air, tambahin air. Jadi gimana? Ya, orang ya asinnya asin aja. Jadi kira sayur kan. Manfaat haul buat kita anak cucu yang bikin haul. Yang ketiga manfaatnya haul buat orang yang datang haul. Siapa kita malam ini yang hadir mengambil contoh pelajaran bahwa kita pasti akan nyusul seperti almarhum al-maghfurlah yang kita haulkan malam ini. Mudah-mudahan umur yang Allah kasih, sisa umur yang Allah berikan, kita manfaatkan buat taqarrub ibadah kepada Allah sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul